di ventilasi rumahnya, kan biasanya rumah juga ada ventilasi ya kan? Kayak gini nih ventilasi. Begitu dia lihat, astagfirullahaladzim, apa itu? Ternyata ada cahaya. Ada cahaya di luar rumah. Dia lihat, apa itu? Astagfirullahaladzim. Habis itu apa? Dia berhenti baca Quran. Dia tutup. Dia ketakutan. Besoknya ngadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, semalam saya begini, lagi baca Al-Quran, kuda saya berisik. Pada saat saya diam, kuda saya tenang. Saya sambung baca Al-Quran, kuda saya berisik, saya diam, dia kunang lagi. Begitu ketiga kalinya saya mau nyamperin kuda saya lihat di ventilasi di atas rumah, ternyata ada cahaya. Saya takut ya Rasulullah, akhirnya saya tutup Quran, saya tidur. Alhamdulillahil karimil mannan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzut tawli wal fadli wal ihsan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul Qur'an. Allahumma fassalli wa sallim wa zid wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlul basairi wal irfan. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat segenap yang kami hormati, yang kami muliakan, para hadirin wal hadirat, wabil khusus para santriwan santriwati di Pondok Pesantren Tahfidz Quran Permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana kita diberikan kesempatan untuk sama-sama hadir di majelis ta'lim, hadir di majelis ilmu di pondok pesantren yang penuh dengan keberkahan ini. Maka kita banyak-banyak mengucap alhamdulillah. Salawat beriring salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik. Kaifa halukum? Gimana kabar semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita kembali mengaji daripada kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran sampai pada halaman 105. Halaman 105 masih membahas sisa-sisa tentang kaifiyah sujud. Bagaimana tata cara kita sujud tilawah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Disimak ya. Kalau kemarin ada orang yang sujud tilawah itu di dalam sholat ya, karena dia baca ayat sajadah. Ada orang yang sujud tilawah itu di luar sholat karena mendengar ayat sajadah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas bagaimana orang yang sujud tilawah yang di luar sholat adalah dengan cara apa? Langsung pada saat dia duduk, misalkan keadaan dia duduk, yaitu langsung takbiratul ihram dulu. Ya, takbirnya ada berapa? Ada dua. Yang pertama takbiratul ihram, yang keduanya itu baru takbir untuk sujud, gitu ya. Jadi begitu ada orang baca ayat sejadah atau kita baca Al-Qur'an di dalamnya ada ayat sejadah di luar salat, maka kalau bisa kita menghadap kiblat, habis menghadap kiblat, kita takbir yang pertama yaitu seperti takbiratul ihram. Allahu akbar. Baru takbir lagi untuk sujud. Allahu akbar. Nah, takbir yang pertama disunahkan angkat tangan ya. Yang keduanya nggak usah angkat tangan ya. Nah, itu pada pembahasan sebelumnya. Lalu di sini ada beberapa pendapat. Anna takbiratul ula, takbiratul ihram fa fihi salasatu awjah. Hukumnya ada 3 pendapat. Yang pertama adalah azharuha qaulul aktsarin minhum annaha ruknun wala yasihhu sujuda illa biha. Pendapat yang pertama adalah pendapat kebanyakan para ulama bahwasanya takbir yang pertama ini merupakan rukun dan tidak sah sujud tilawahnya itu kecuali dengannya. Yang pertama pendapatnya takbiratul yang pertama itu adalah hukumnya ruknun, wajib gitu ya. Wasani annaha mustahabbah. Yang kedua takbiratul ihram itu yang pertama pada saat kita mau sujud, hukumnya itu sunnah. Walau taraka sahha sujud. Kalau ditinggalkan sah-sah saja sujudnya. Itu pendapat yang kedua. Yang ketiga,
Wa hadza qaulu Syekh Abi Muhammad Al-Juwaini. Nah, yang ketiga wa salitsu laysat bi mustahabbah, bukan sunnah, wallahu a'lam bissawab. Tsumma in kana alladhi yuridu sujuda qa'iman kabbara lil ihram fi hali qiyamihi thumma yukabbiru lis sujudi fi ihtiyatihi ila sujud, wa in kana jalisan faqad qala jama'ah min ashabina yustahabbu lahu ayyakuma wa yukabbiru lil ihram qa'iman thumma yahwi lis sujud. Yang kedua ini ada pendapat, kalau keadaannya orang sedang berdiri terus ada orang yang baca ayat sajadah, gimana dia mau sujud? Yaitu berdiri langsung hadap kiblat, langsung dia takbiratul ihram, langsung habis itu takbir lagi untuk sujud. Itu dalam keadaan berdiri. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya kalau dalam keadaan duduk, ya, maka disunahkan dia berdiri. Setelah berdiri dia takbir, baru habis itu dia takbir yang kedua untuk sujud. Nah, itu macam-macam dah pendapatnya ya. Pendapatnya macam-macam. Intinya apa? Intinya takbirnya itu dua kali. Tetapi ada yang bilang juga takbirnya sekali pun nggak mengapa. Gitu. Intinya itu kan sujudnya. Ya, bukan takbirnya. Fahim Tom? Sampai sini ada yang ingin bertanya? Kalau orang yang lagi berjalan kan gimana? Orang lagi berjalan. Terus mendengar ada ayat sejadah. Dia mau sujud. Haram dia sujud di tengah-tengah jalan. Karena apa? Ketumbur orang. Ya. Jadi misalkan dia lagi jalan di depan Masjid Air Merbau. Begitu jalan di masjid ada orang ngaji. Ya. Baca ayat sejadah. Wah, ayat sejadah tuh. Kata Ustaz suruh sujud. Sujud tengah jalan. Nenek-nenek lagi bawa motor ketabrak. Aduh, bahaya. Nah, jadi boleh dia sujud, tapi apa? Menepi dulu. Ya, menepi, begitu lihat tempatnya suci tidak. Takutnya ada tai inilah, tai itulah, ya kan? Nah, jangan sampai kita sujud nempel ada najisnya. Begitu. Ya. Boleh nggak sujudnya di jalanan atau ada tempat berdebu atau di atas tanah? Boleh. Gitu. Apa? Itu misal kita lagi mancing. Lagi mancing. Lagi mancing di atas perahu atau di samping sungai? Di sungai. Wah, hebat berarti kamu. Bisa sujud di atas air. Nah, jadi sambil mancing sambil nyetel murotal gitu ya. Nah, boleh nggak sujud? Ya boleh. Boleh saja. Hukumnya sunnah gitu. Kalau mau sujud boleh. Kalaupun tidak sujud pun tidak mengapa. Oke? Ayo bertanya lagi, silakan. Michelle mau bertanya? Sehat Michelle? Enggak lagi sakit? Sehat ya? Kalau sujud itu harus posisi berwudu atau enggak? Nah, posisinya harus posisi wudu atau tidak. Artinya dalam keadaan suci atau enggak. Gitu kan? Ya. Dalam keadaan bersuci. Di situ pada pertemuan sebelumnya kita dijelaskan bahwasanya kita itu bersuci dulu. Gitu, dalam keadaan bersuci. Ya, itu paling bagus. Tetapi ada juga pendapat bahwasanya tidak dalam keadaan suci pun tidak mengapa. Gitu. Yang penting jangan hadas besar ya. Kalau hadas besar kan harus mandi dulu. Ada lagi? Intinya bersuci dulu. Kalau misalkan ada orang baca ayat sejadah, kita nggak punya wudu, gimana Ustaz? Ya udah ambil wudu dulu. Ambil wudu sebentar, habis itu sujud boleh. Gitu. Kalau nggak punya wudu gimana Ustaz? Boleh nggak kita langsung jalan aja? Boleh aja. Gitu. Ada lagi? Kalau pakai tayamum boleh nggak? Kalau pakai tayamum boleh nggak? Keadaannya dulu kamu lihat, ada air nggak ketika itu? Dalam keadaan kemarau tidak? Ya. Jadi kan, wah, saya kalau mau ke keran jauh nih, misalkan, ya ke kamar mandi jauh, ke keran jauh, udahlah tayamum aja di sini. Nah, nggak boleh kalau ada air. Syarat tayamum apa?
Syarat tayamum itu dua, tidak adanya air atau adanya air seperti tidak adanya air. Ya kan? Tidak adanya air kita cari dulu dalam radius 300 meter. Ke depan, ke belakang, ke samping kanan, ke samping kiri. Cari dulu 300 meter. Nah, kecuali kamu tidak boleh menyentuh air dalam keadaan sakit. Nah, itu baru boleh tayamum. Gitu. Paham, Tom? Paham enggak, Paham? Nah, mau nanya lagi? Gak apa-apa bertanya. Yang aneh-aneh kayak gitu tadi juga gak apa-apa. Sujud lagi mancing sujud. Ya boleh-boleh aja. Sujud di atas perahu gitu kan. Nah, boleh. Asal jangan di atas air. Nah, sujud di atas air kamu bilang, "Oh, saya wali nih kayaknya nih." Sujud di atas air. Tenggelam namanya. Tidak ada? Lanjut ya. Kepada pasal setelahnya 109. Bagi yang punya kitab, buka kitabnya halaman 109. Faslun fi awqatil mukhtarah lil qiraah. Waktu-waktu yang dipilih, ya artinya waktu-waktu terbaik untuk membaca Al-Qur'an. Kapan aja waktu yang terbaik untuk baca Al-Qur'an? I'lam anna afdal qiraah ma kana fi shalah wa madhhab Syafi'i wa ghairuhu anna tatwil al-qiyamah fi shalah afdal min tatwil as-sujud wa ghairihi. Ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran di dalam sholat itu lebih afdol. Ya, jadi kapan kita baca Al-Quran paling afdol? Pada saat kita sholat. Ya, pada saat sholat itulah baca Al-Quran paling afdol, paling baik. Pada saat kita sholat. Dan mazhab Syafi'i dan yang lainnya bahwasanya anna tatwilal qiyamah, memperpanjang kita berdiri dalam sholat, artinya memperpanjang berdiri itu baca Al-Qurannya panjang, baca Al-Qurannya banyak, ayatnya banyak panjang, ya. Afdalu min tatwili sujud wa ghairihi, lebih afdol daripada kita memperpanjang sujud. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Kan waktu sholat kita boleh berdiri lama. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afdalus sholati tulul qiyam. Sebaik-baiknya sholat itu yang berdirinya lama, berdirinya panjang, baca Al-Qur'annya itu lama, banyak ayat yang dibaca. Paham nggak? Kalaupun ayat yang dibaca nggak banyak, tetapi ayatnya diulang-ulang, demi apa? Demi berdirinya itu lama. Boleh nggak Ustaz? Boleh. Karena Rasul pun pernah melakukan hal yang demikian. Artinya apa? Satu ayat dibaca terus berulang-ulang. Demi apa? Agar mendalami, mentadaburi ayat yang dibaca. Ya, jadi berdiri dalam sholat, dalam keadaan berdiri kita baca Al-Quran lama. Antara berdiri sama sujud, mana yang lebih afdol paling lama? Kalau kita sujud atau berdiri yang lama? Berdiri. Ya. Sujud boleh nggak lama-lama Ustaz? Boleh. Ngapain kita sujud lama-lama? Ayo, Baim. Lagi sujud kita sholat, kita sujud lama, ngapain? Bukan tidur ya. Ustaz, saya mau sujudnya lama lah. Toto tidur. Nah, ini enggak sah sholatnya, tidur. Ya, jadi apa? Kita sholat sujudnya lama boleh enggak? Boleh. Ngapain pada saat sujud? Berdoa. Kata Rasulullah, faqaminun ayyustajabulah. Kita berdoa dalam sujud itu peluang untuk dikabulkan doa kita itu lebih banyak. Semoga dikabulkan doa kita pada saat kita sujud, gitu. Tetapi mana yang lebih afdol? Lama sujud atau lama berdiri? Lama berdiri. Baik dalam keadaan membaca ayat Al-Quran ataupun dalam keadaan kita kunut, baca doanya lama. Ustadz dulu waktu di Yaman, bulan Ramadan sholat tarawih 1 malam 1 juz di kampus tuh. Ya. Jadi masjidnya itu panjang, lebar, banyak orang yang hadir. Jadi semalam 1 juz kita berdiri. Lama, selesai sholatnya jam berapa? Jam setengah 12. Bayangin. Kita di sini sholat tarawih biasanya selesai jam berapa? Jam 9-an kali ya. Pak itu pun udah lumayan lama jam 9 kan? Nah ini selesai setengah 12. Rakaatnya berapa? Bisa 21,
Ya, bisa itu 8 rakaat yang diambil salat tarawihnya aja atau 11 rakaat begitu. Tetapi dia ketika itu 21 rakaat. Gitu. Ya. Boleh nggak kita sholat kayak gitu? Boleh. Itu lama, berdirinya lama. Bayangin 21 rakaat atau 8 rakaat dibaca itu ayat Al-Qur'an dalam semalam 1 juz. Kan lama nggak? Lama. Gitu. Lama, makanya habisnya apa? Habisnya jam 11 malam. Itu udah termasuk ceramahnya. Kayak begitu. Berdirinya pun lama. Begitu nanti udah 10 malam terakhir kita pakai kunut tuh. Kunutnya lama nggak? Lama lagi. Kita berdiri itu waktu kunut itu bisa 15 menit atau setengah jam. Minimal 15 menit. Karena apa? Baca kunutnya itu sambil nangis-nangis. Enak nggak? Enak. Walaupun lama tetapi terasa enak, terasa nyaman. Karena apa? Kita merasa diri kita ini berdosa, sehingga kita ingat dosa-dosa kita dan kita menangis ketika itu menyesali perbuatan kita. Begitu. Pernah nggak gitu? Belum pernah di sini kan? Nah, itu nikmatnya kita sholat malam itu panjang lama tuh di situ. Bacaan ayatnya enak, kunutnya panjang, baca doanya pun enak yang membuat mata kita itu menangis. Begitu. Mudah-mudahan nanti kita bisa merasakannya. Amin ya rabbal alamin. Itu ya. Wa ammal qira'atu fi ghairi as-shalah fa afdaluha qira'atul lail. Adapun membaca Al-Qur'an di luar salat, yang paling afdolnya adalah baca Al-Qur'an di malam hari. Baca Al-Qur'an di malam hari. Kalau kita nggak salat nih, bukan dalam keadaan salat, kapan paling afdol kita baca Al-Qur'an? Pada saat kita di malam hari. Maksudnya apa? Orang sibuk lagi ngapain, kalian baca Al-Qur'an, ngafal atau murojaah atau mentadabbur. Pernah salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia lagi baca Al-Qur'an malam-malam. Baca Al-Qur'an tengah malam. Nah, makanya di situ ada ayat apa? Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Qur'an di waktu fajar itu disaksikan oleh apa? Oleh malaikat. Ya. Jadi baca Al-Qur'annya malam-malam. Begitu dia baca Al-Qur'an di kamar sendirian di rumah. Kuda dia yang di luar rumah, misalkan ini rumah ya, di samping sini ada kuda, dia punya kuda, diikat tuh di samping rumah. Dia lagi baca Al-Qur'an. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lagi baca Al-Qur'an, kudanya itu berisik. Seakan-akan mau kabur. Berdepak mau kabur. Kayak gitu. Nah, berisik. Kenapa nih? Begitu dia berhenti baca Al-Qur'annya, itu kudanya diem. Kudanya diem lagi, tenang lagi. Loh, kok kudanya diem lagi? Dia baca lagi itu Al-Qur'an. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nyambung baca ayat Al-Qur'an, kudanya kembali berisik. Berdepak, mau kabur gitu, mau lari. Kenapa? Dia berhenti lagi, kudanya diem lagi. Loh, kok kudanya tenang lagi? Pada saat baca Al-Qur'an kudanya nggak tenang. Pada saat berhenti baca Al-Qur'an kudanya diem. Begitu 3 kali kayak gitu, dia baca lagi ayat Al-Qur'an, berisik lagi kudanya. Nah, pada saat dia berisik yang ketiga kali, dia mau bangkit, mau lihat itu kuda. Ternyata di ventilasi rumahnya, kan biasanya rumah juga ada ventilasi ya kan? Kayak gini nih ventilasi. Begitu dia lihat, astagfirullahaladzim, apa itu? Ternyata ada cahaya. Ada cahaya di luar rumah. Dia lihat, apa itu? Astagfirullahaladzim. Habis itu apa? Dia berhenti baca Quran. Dia tutup. Dia ketakutan. Besoknya ngadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, semalam saya begini, lagi baca Al-Quran, kuda saya berisik. Pada saat saya diem, kuda saya tenang. Saya sambung baca Al-Quran, kuda saya berisik, saya diem, dia kunang lagi. Begitu ketiga kalinya saya mau nyamperin kuda saya lihat di ventilasi di atas rumah, ternyata ada cahaya. Saya takut ya Rasulullah, akhirnya saya tutup Quran, saya tidur. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
Wahai sahabatku, kira-kira maknanya begini. Kalau engkau lanjutkan baca Al-Qur'anmu itu, maka cahaya yang ada di luar rumah itu akan masuk ke dalam rumahmu. Apa itu ya Rasulullah? Itu adalah malaikat yang sedang mendengarkan bacaan Al-Qur'anmu. Subhanallah. Itulah maksud ayat. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Qur'an di waktu fajar itu disaksikan oleh malaikat. Dan memang terjadi ketika itu. Sahabat baca Al-Quran, ada cahaya mau masuk. Sampai dia ketakutan, nanya sama Rasulullah, ternyata itu apa? Itu adalah malaikat yang sedang mendengarkan bacaan Al-Quran. Tetapi kalau misalkan kejadian kayak gitu terjadi kepada kalian, kalian baca terus Al-Quran atau ketakutan? Nah, ayo, Terus bila tuh. baca terus. Nah, kalau udah dengar kayak gini kan enak, ya nggak? Oh, cahaya, oh berarti malaikat itu, ya kan? Ah, baca terus ah. Pas lagi baca, lagi nungguin mana ini cahaya nih, mana nih cahaya membaca Al-Quran. Tiba-tiba ada suara. Itu lanjut baca apa tidur? Ya, gimana sih? Lanjut baca, berarti apa? Dia pengen dengerin bacaan Al-Quran kamu. Betul nggak? Betul. Insya Allah. Ada yang ingin bertanya? Ayo. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Semoga apa yang kita baca, apa yang kita dengar bermanfaat bagi kita, dan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang senantiasa cinta kepada Al-Quran, istiqomah dalam membaca Al-Quran, dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman tentang Al-Quran, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala otak yang cerdas untuk bisa menampung Al-Quran, kita menghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.